Oke, apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang lagi di channel YouTube gua. Channel YouTube yang membahas khusus mengenai syarat dan ketentuan menjadi franchise. Oke, pada video kali ini gua akan kembali lagi membahas video franchise untuk brand yang sudah lumayan familiar di antara kita. Itu ada yang namanya adalah JNE ya. JNE ini adalah suatu brand dari ekspedisi yang udah lama banget ada di Indonesia. Dulu mungkin kenalnya sama Tiki ya. Tiki, JNE itu udah lama banget. Nah, kalau JNT atau Si Cepat itu kan pemain-pemain baru. Nah, JNE ini juga membuka agent, dan agentnya itu kalau gue bandingin sih harganya nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal dan ya standar lah untuk rakyat Indonesia kayak kita. Nah, langsung aja, ini adalah persyaratan keagenan JNE langsung dari marketing JNE-nya langsung. Di sini tertulisnya berlaku Februari 2017 ya. Padahal ini udah lumayan lama ya, udah kurang lebih 6 tahun yang lalu ya. Tapi kayaknya ini masih dipakai sampai sekarang karena gue mintanya baru kemarin gitu. Oke, kita masuk aja ke persyaratan agen JNE. Nah, di sini ada syarat administrasi umum. Pertama itu adalah mengisi formulir, oke, kopi KTP, oke, pas foto, ya ini standar lah ya. Terus membayar biaya perlengkapan sales nih, poin nomor 5, ada perlengkapan sales sebesar 5.500.000. Lalu yang keenam adalah memberikan uang jaminan sebesar 10 juta rupiah. Nah, daripada kalian bingung, nanti di akhir video gue akan merekap semua biaya-biaya yang dibutuhkan. Ya, jadi tenang aja, jangan pusing-pusing. Nomor 7 itu adalah kopi pemilikan tempat lokasi usaha. Nah, jadi kalau kalian sewa, jadi kalian harus menunjukkan kepada mereka perjanjian sewanya antara kalian dan pemilik kios gitu kan. Nah, kalau itu kios ternyata milik kalian sendiri, nah kalian tinggal tunjukkan sertifikat hak miliknya atau akta jual beli ya untuk kios tersebut gitu. Lanjut, nomor 8 itu adalah kopi surat keterangan domisili usaha. Sekarang udah nggak ada lagi nih. Kopi izin mendirikan bangunan, oke, standar. Kopi surat gangguan dari pemerintah setempat, nah ini bisa diurus di DPM PTSP. Lalu kopi bukti pembayaran pajak PBB atas tanah tersebut, dan kopi dana lokasi usaha. Ini kayak foto-fotonya gitu kan. Ya itulah administrasi umum, gak terlalu sulit ya. B itu adalah syarat administrasi khusus. Nah, badan usaha berbadan hukum. Nah, jadi perlu kalian ingat di sini adalah kalian kalau perorangan tuh nggak bisa jadi agen JNE. Kalian harus punya namanya badan hukum, misalkan CV atau PT gitu kan. Yang begitu-gitu. Jadi untuk perorangan mohon maaf dulu nih, belum bisa jadi agen. Dan sekarang pun bikin PT itu juga nggak terlalu mahal ya. Banyak juga iklan-iklan di Instagram tuh nawarin PT tuh 5 juta, 6 juta gitu. Nah, ini nanti biayanya semua akan gue rekap termasuk biaya pembuatan PT, jadi kalian tenang aja. Nah, kalau kalian untuk membuat badan usaha atau badan hukum, yang pertama kopi akta pendirian, oke. Yang kedua kopi KTP direktur, otomatis kalian pasti akan jadi direktur ya kan, kapan lagi jadi direktur modal 6 juta ya kan. Terus kopi surat izin usaha dagang dan lain-lain. Nah, ini standar sih. NPWP juga. Nanti kan kalau PT atau badan usaha itu harus wajib pajak ya. Nah, terus kalian harus punya NPWP dan surat keterangan domisili perusahaan. Jadi surat lokasi kantor kalian di mana. Koperasi. Nah, koperasi ini kayaknya agak jarang ya. Untuk yang bentuk koperasi kita skip aja dulu kali ya. Nah, syarat lokasi nih. Jadi syarat lokasi untuk menjadi agen JNE, yang pertama jarak minimum dengan lokasi sales counter JNE lain yang terdekat adalah radius 1 km. Jadi kalau kalian mau buka JNE, kalian harus lihat dulu nih kompetitornya di mana nih. Maksudnya agen JNE yang lain di mana. Dan kalian harus berjarak di luar radius 1 km dari dekat dia. Jadi ini untuk melindungi persaingan usaha ya. Supaya kalian nggak terlalu sikut-sikutan gitu. Jadi nggak berebutan customer antara counter JNE yang lain. Nah, syarat lokasi yang kedua itu adalah pada gedung perkantoran tidak diperkenankan terdapat lebih dari satu sales counter. Jadi misalkan gedung perkantoran
di ini misalkan di mana? Di gedung nih, gedung bertingkat 25 misalkan, atau ya di situ tuh cuman boleh ada satu gitu kan. Jadi untuk gedung-gedung itu kan kalau di pemukiman biasa itu radiusnya 1 kilometer baru boleh ada lagi. Nah kalau gedung tuh satu gedung satu jalan satu JNE gitu, supaya tidak gontok-gontokan. Yang ketiga itu adalah pada satu gedung pertokoan hanya diperkenankan terdapat 2 sales. Nah, counter dengan lokasi lantai yang berbeda. Jadi gedung pertokoan misalkan di Tanah Abang nih. Jadi di Tanah Abang tuh hanya boleh ada 2 JNE dengan lokasi lantai yang berbeda. Jadi yang satu JNE-nya ada di lantai 3 misalkan. Yang satu lagi nggak boleh di lantai 3 juga, harus di lantai 2 atau lantai 1 gitu. Begitu. Oke, yang keempat itu adalah ukuran ruangan minimal 3 kali 4 atau luasnya 12 meter persegi gitu. 3 kali 4 meter ya. Untuk lokasi kios biasanya sih ada yang lebih kecil ya, bahkan gue lihat ada yang kecil-kecil banget tuh, artinya ini ya bisa dinego lah dengan si surveyornya gitu kan. Nah untuk lokasi kios yang berada di gedung perkantoran pertokoan menyesuaikan dengan ukuran standar yang tersedia. Nah karena memang kalau di pertokoan atau di perkantoran tuh gedung-gedungnya kecil-kecil tuh kios-kiosnya. Lalu nomor 5, bangunan berupa ruko atau kios permanen berlantai keramik dan memiliki unit pendingin udara AC. Nah jadi harus kios permanen ya, nggak boleh papan, nggak boleh apa gitu ya, harus tembok beton gitu, berlantai keramik. Oke, ini kayaknya ada deh nggak keramik juga, atau keramiknya udah bolong-bolong juga ada, dan memiliki unit pendingin AC. Nah harus punya AC ya teman-teman, walaupun ini biasanya di awal aja nih, ujung-ujungnya pakai kipas juga kan. Lanjut, nomor 6 itu adalah lokasi dapat diakses kendaraan roda 4 dan memiliki lahan parkir yang memadai. Nah ini wajib nih, karena apa? Karena nanti pada sore hari biasanya nanti mobil boxnya JNE itu akan datang ke toko kalian, ke kios kalian untuk ngambil paket-paket hari itu gitu. Jadi kalau roda 4 nggak masuk agak susah juga nih. Nah, buat kalian yang misalkan buka agen JNE itu di lokasi pertokoan, ya, sorry, di pertokoan itu biasanya kan nggak mungkin ya masuk mobil sampai ke depan toko ya. Nah biasanya kalian harus nganterin tuh pakai troli, misalkan sore-sore tuh atau saat mereka udah tutup harus nganterin paket-paket tuh pakai troli ke bawah tuh, kan biasanya ada lift ya atau lift barang gitu. Nah seperti itu. Terus jaringan listriknya minimal 1300 watt. Nah ini standar lah, standar perumahan. Oke, syarat perlengkapan kerja. Nah ini untuk sistemasi itu yang pertama, tersedia jaringan internet service provider minimal 1 megabyte per second. Jadi harus punya wifi ya, router gitu-gitu loh. Kalian sekarang mah udah banyak, ada IndiHome, ada Virus Media, ada macam-macam gitu. Kalian tinggal daftar aja. Nanti juga gue akan masukin biaya-biaya ini dan gue rinci semua. Lanjut, nomor 2 itu adalah komputer 2 unit atau lebih. Nah, komputer tapi biasanya nggak 2 unit ya, di counter JNE biasanya cuma 1 unit doang, itu pun kadang karyawan cuma 1 gitu kan. Yang pertama itu adalah komputer server. Nah ini syarat-syaratnya, prosesor Core i3, memori 4 GB, hard disk 500, ini syarat-syaratnya ya, spek-speknya. Kalian tinggalnya ke toko komputer juga banyak ini. Yang kedua komputer klien nih, ya sama juga sih syarat-syaratnya, apa namanya, standarnya seperti ini ya, untuk komputer-komputernya, jangan kurang dan jangan lebih juga. Yang ketiga itu jaringan atau router, kabel jaringan, ini juga banyak sih yang jual. Lalu yang ketiga memiliki jaringan komunikasi yang aktif. Komunikasi yang aktif itu misalkan apa ya, telepon gitu loh ya kan, seperti itu. Lalu 4, printer laser jet. Oke, pasti untuk ngeprint resi. Lalu yang kelima, timbangan meja dan timbangan analog. Timbangan meja dan timbangan analog dengan kapasitas 30 dan 100 kg. Sertifikasi tera ulang kalibrasi oleh dinas terkait. Nah, jadi timbangan kalian tuh sudah terkalibrasi. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu adalah pengukuran atau ulang gitu loh. Jadi ibaratnya apa ya? Kayak penghitungan fungsi dari
timbangan itu berjalan dengan baik gitu loh. Misalkan beratnya di timbangan orang tuh 1 kilo, di kalian bisa jadi 2 kilo. Nah, itu artinya nggak benar timbangan kalian. Jadi harus dikalibrasi. Itulah, pengukurannya harus benar. Itu ada di Dinas Perdagangan kalau nggak salah. Lalu keranjang sortir plastik. Nah, ini standar lah ya. Keranjang baju gitu loh, yang gede-gede. Untuk sortir paketnya ada yang yes, ada yang reguler, ada yang paket yang lambat banget tuh apa namanya, lupa. Alat tulis dan kerja kantor, oke, standar. Lalu 8 disarankan menyediakan troli. Nah, ini untuk barang-barang gede nih. Misalnya kalian dapat karungan atau paket-paket gede gitu kan, yang kargo-kargo. Kan capek ya kalau diangkat sendiri ya, jadi harus pakai troli. Apalagi yang tadi di mall atau di pertokoan nih harus punya troli nih. Lalu yang kelima, yang E itu adalah perlengkapan sales. Nah, disediakan oleh cabang utama atau JNE. Ini berkaitan dengan biaya tadi kan, ada biaya sales ya, 5.500.000 ya kalau nggak salah. Nah, 5.500.000 tuh kalian dapat ini nih, papan merek neon box tuh buat yang di depan tuh kan, biasanya di pinggir jalan tuh yang nyala-nyala. Lalu apa nih, fascia sign berupa spanduk ukuran minimal. Oh, ini di dalam. Terus backdrop logo JNE, poster juga Dangerous Good, ini yang biasa dipajang-pajang pakai bingkai gitu. Lalu seragam karyawan sales counter nih minimal 2. Dapat seragam juga, terus dapat SOP, dapat plastik flyer 100 lembar pertama dan plastik flyer merah 100 lembar juga. Biasanya dapat tuh kalau kita ngirim paket tuh kan dimasukin ya ke plastik gitu supaya nggak basah. Formulir, nah ini bukti pemeriksaan isi kiriman, berita acara serah terima. Ini buat operasional sih ibaratnya. Jadi kayak bukti setoran biaya kirim agent gitu-gitu loh, kayak kwitansinya. Supaya pelayanan kita ke customer tuh memuaskan gitu. Yang ke-10 itu adalah stiker marketing dan label layanan. Super Speed sebanyak 50 lembar. Yes, nah ini stiker yes nih kan, banyak tuh. Atau stiker fragile juga ada nih, ya kan, stiker foodstuff. Jadi nanti ditempel tuh kalau barangnya fragile atau barangnya makanan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti dapat juga tuh, jadi dari 5.500.000 sudah include ini semua. Lanjut, itu adalah syarat penjualan. Oke, masa percobaan diberikan. Oh, ada masa percobaannya, ada probationnya, kayak karyawan juga nih. Masa percobaan diberikan selama 3 bulan sejak awal beroperasi dengan penilaian. Oke. Akumulasi target penjualan sebesar 50 juta rupiah. Menjalankan standar operasional SOP dengan baik dan benar. Oke, kita bahas dulu yang pertama, akumulasi target penjualan sebesar 50 juta. Jadi, dalam 3 bulan kalian, misalkan kalian buka Januari, jadi Januari, Februari, Maret, akhir Maret, ya, 3 bulan kalian itu, total penjualan kalian tuh minimal adalah 50 juta. Nah, itu target yang pertama tuh. Di bawah 50 juta artinya kalian tidak lolos probation dan mohon maaf, gitu kan. Jadi ada targetnya. Lalu yang kedua itu adalah menjalankan SOP. Nah, jadi SOP-nya tuh harus baik dan benar gitu loh. Misalkan apa ya? Misalkan harus pakai seragam nih di kantor atau apa gitu loh. Kayaknya nggak terlalu sulit sih. Yang sulit nomor pertama gitu. Lanjut, itu syarat lainnya, pemohon wajib mengikuti proses interview. Oke, kalian harus interview dulu yang dilakukan oleh sales retail pada saat pengembalian berkas persyaratan. Nah, jadi harus ditanya-tanya dulu, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Setelah mendapatkan persetujuan pembukaan keagenan, pemilik, penanggung jawab sales, counter, atau calon petugas wajib mengikuti pelatihan. Nah, jadi nanti kalian juga harus ikuti pelatihan, bagaimana cara mengoperasikan sistemnya, bagaimana jam berapa mobilnya datang, gitu-gitu loh. Kalian harus tahu tuh semua. Pelatihan frontline development program selama 1 hari. Praktek kerja lapangan. Oh, jadi nanti kalian akan praktek langsung ya di JNE. Itu juga dengan pendampingan 2 hari tuh. Selama 2 hari kalian akan praktek tuh, ngimput-ngimputin barang orang. Kewajiban perpajakan. Oke, mematuhi karena kalian badan hukum ya, jadi harus wajib pajak. Mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku dan membuat laporan pajak tahunan perorangan dan atau badan usaha berbadan hukum dan memberikan halinan. Oh, jadi kalian harus lapor pajak, terus bukti lapornya itu harus kalian serahkan kepada JNE gitu loh. Ini tertib banget ya.
penanggung biaya pajak reklame yang timbul atas papan sales. Nah, jadi tadi yang neon box itu kan dipajang tuh. Nah, itu ada biaya pajaknya tuh. Ya, kalian harus tanya dulu ke dinas DJP kalau nggak salah, atau dinas apa gitu kalau di daerah masalah pajak. Pendapatan daerah kalau nggak salah. Lanjut, nomor 4 itu adalah maksimal kepemilikan untuk satu nama pemilik atau badan usaha adalah 2 titik sales counter. Jadi untuk satu pemilik ya itu harus maksimal punya 2 doang, nggak boleh banyak-banyak nih, nggak boleh kalian jadi juragan JNE, nggak boleh nih ya, harus maksimal 2 aja cukup gitu. Persyaratan pengajuan penambahan lokasi sales counter. Nah, kalau kalian udah punya satu, udah sukses, kalian mau nambah lagi nih di daerah mana nih? Nah, ini syaratnya nih. Yang pertama, telah beroperasi minimal 2 tahun. Oh, jadi kalian harus buka satu dulu minimal 2 tahun. Baru kalau mau nambah boleh. Terus, telah mencapai angka penjualan rata-rata minimal 150 juta per bulan selama periode 1 tahun. Telah mencapai angka penjualan rata-rata minimal. Jadi dalam 1 tahun, kalian per bulan rata-rata 150 juta. Wah, ini lumayan nih. Jadi harus gede banget nih ya. Terus tidak memiliki catatan khusus atau pelanggaran, dan kalian tidak boleh melanggar SOP namanya. Lanjut, itu melakukan setoran hasil penjualan setelah dipotong komisi maksimal H-1 secara tunai dan transfer sesuai dengan laporan penjualan harian. Jadi, misalkan nih, kalian hari ini ngejual 1 juta nih, ya kan? Penjualan kalian 1 juta. Nah, nanti dikasih tahu tuh untung kalian sekian nih dari 1 juta. Nah, sisanya itu harus disetor kepada JNE ya. Jangan dimakan sendiri. Karena mereka yang modal, mereka yang nganter, mereka yang datang gitu kan. Karena kalian kan cuma terima barang aja, modalnya di situ. 7. Sumber daya manusia. Nah, ini persyaratan karyawannya kayaknya. Pria atau wanita usia minimal 18 tahun. Pendidikan minimal SMA. Sehat jasmani dan rohani pasti. Mampu mengoperasikan komputer. Berpenampilan menarik. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Memiliki SIM C untuk petugas yang mengoperasikan kendaraan roda 2 dan minimal SIM A untuk kendaraan roda 4. Agak jadi pertanyaan juga ya, apakah agent itu ngantar barang? Yang selanjutnya memiliki nilai jujur ya, itu standar lah ya. Nah, untuk info lebih detail nih, karena gue di Jakarta ya, jadi ini adalah, dan kantor pusat JNE emang di Jakarta, itu di Jalan Tomang Raya nomor 11 lantai 4. Itu ada gedung JNE, kalau kalian tahu di Tomang itu. Jadi kalau sholat Jumat tuh semua karyawan JNE isinya. Ini ada nomor-nomor salesnya ya, kalian bisa hubungi langsung nomor WA mereka. Jadi nggak perlu nanya-nanya ke gue lagi ya. Kalian bisa ngubungin langsung ke sini kalau kalian tertarik buka JNE. Kalian bisa nanya aja nih ya. Kalau nggak, teleponin di bawah nih kantor pusat JNE nih ya kan. Misalkan kalian di daerah mana, Semarang gitu, kalian tanya nih nomor telepon sales Semarang mana gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke perhitungan atau rekap biaya modal. Oke, ini adalah rekap biaya modal awal ya yang gue lakukan dari data-data tadi. Ada juga yang gue inisiatifkan sendiri supaya lebih detail buat informasi kalian. Yang pertama itu adalah modal awal. Nah, bikin CV atau PT itu 6 juta rupiah. Itu standarnya ya untuk standar Jakarta. Lalu perlengkapan sales. Nah, ini yang tadi dibilang JNE. Itu senilai 5.500.000. Nah, untuk jaminan itu 10 juta. Jadi 6 juta kalian serahkan ke notaris ya. Perlengkapan sales 5.500.000 kalian serahkan ke JNE. Jaminan 10 juta kalian serahkan juga ke JNE. Totalnya adalah 21.500.000. Cukup? Belum dong, masih banyak dong modal yang lainnya dong. Nah, ini ada namanya perlengkapan. Perlengkapan di luar yang tadi disediakan oleh JNE. Yang pertama itu adalah sewa tempat nih. Kalau misalkan kalian nggak punya kios ya kan. Kalau kalian punya kios ya udah nih dicoret aja. Nah, sewa tempat tuh kurang lebih lah ya 15 juta. Ya, lebih murah lebih bagus lah. Pokoknya tempat itu gue sarankan nggak apa-apa mahal asal strategis gitu loh. Kalau daripada murah tapi di kuburan ya kan, mending mahal tapi strategis gitu. Karena jangan nanggung-nanggung.
Oke, selanjutnya itu adalah biaya internet 300.000, ini kurang lebih ya, masih banyak pilihannya lebih murah. Provider mah banyak gitu. Komputer 5 juta ya, dengan spek yang tadi kurang lebih 5 juta. Ini untuk satu komputer aja ya. Karena emang gue lihat biasanya di counter JNE itu cuma satu doang gitu loh, nggak harus dua gitu. Jadi bisa dinego-nego lah sama si salesnya ya nanti pas survei. Nah, biaya beli telepon nih, kalian harus beli pesawat telepon untuk ngadu-ngadu ke JNE Pusat nih, atau ada komplain, ada apa kan, kalian bisa ngadu lewat telepon. Harga teleponnya yang Panasonic tuh gue tanya tuh 200 ribuan. Lalu printer laser jet, nah untuk ngeprint resi itu harganya kurang lebih 1 juta. Timbangan meja, ya timbangan meja tuh yang digital biasanya tuh kan, 400 ribuan. Timbangan lantai, nah timbangan lantai itu apa? Timbangan lantai itu yang sering buat di ini loh, di apa namanya, biasanya itu ada di apa, pengepulan loak-loak gitu loh, besi-besi gitu loh kan, ada tuh timbangan yang apa, di karung, pakai karung-karung gitu loh biasanya. Di lantai dia jadinya letaknya. Kayak inilah, kayak mana ya nyebutnya, kalian aja cari aja lah timbangan lantai gitu ya. Itu kurang lebih 1 juta. Lanjut keranjang dan ATK ya, itu murah, 500.000 juga kayaknya udah banyak banget tuh. AC nih harus ber-AC tadi kan, itu 4 juta rupiah lah ya, AC untuk AC yang 1 PK 2 PK gitu kan. Gak usah terlalu dingin lah, orang juga ini mampir bentar doang customer kan. Troli itu 500 ribuan nih, ini untuk yang apa, standar 500 kilo kalau nggak salah. Lanjut meja dan kursi nih, supaya ada ya tempat duduk dong, 1 juta lah kurang lebih ya meja. Terus mejanya yang tertutup tuh bawahnya tuh ya kan, dan kursi kan biasanya kursi plastik gitu ya, kursi bakso gitu. Pintu kaca nih jangan lupa nih, kan biasanya JNE itu kalau kita masukkan nggak cuman rolling door doang ya, harus ada pintu kaca. Kenapa? Karena kalian pakai AC, supaya AC-nya nggak jebol. Nah, jadi udara dinginnya nggak keluar, jadi harus dipakein pintu kaca. Dan pintu kaca ini berguna banget kalau misalkan kalian di pinggir jalan nih, jadi buat menghindari debu ya. Kasihan karyawan kalian atau kalian sendiri yang jaga kalau berdebu. Nah, total dari seluruh perlengkapan ini adalah 33.900.000 ya. Nah, kalau di grand total, modal yang tadi, yang jaminan dan perlengkapan sales dan lain-lain, 21.500.000 ditambah 33.900.000, totalnya mau buka JNE adalah 55,4 juta rupiah. Nah, ini belum sama misalkan ada biaya darurat ya, atau kalian beli dispenser misalkan, atau kalian apalah, terus biaya sewa kios itu kan menyesuaikan lagi ya, tergantung masing-masing lokasi dan juga situasi kalian gitu kan. Oke, itu dulu dari gua malam ini. Thank you banget udah nonton sampai di akhir. Kalau ada pertanyaan atau ada apa, bisa komen di bawah. Atau kalau kalian mau file yang tadi ya, males nanya ke salesnya, bisa email gua di apa, di bio gua ada email ya, kalian bilang aja di situ mau JNE gitu kan, nanti gua akan balas dengan persyaratan dan ketentuan JNE yang tadi. Oke, sekian dari gua, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.